Yo, halo para pecinta film dimanapun anda berada, balik lagi bersama saya Mang Doble, still in the house. Apa kabar kalian semua? Lagi mikirin mantan? Mantan kok dipikirin? Mikirin duit oleh angel ya kalian. Apa ngerampak wae ya? Ya, jadi kali ini Mang Doble akan kembali merangkum sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok perampok yang sangat profesional dan sangat sulit untuk ditangkap. Namun di misi terakhirnya mereka harus dihadapkan dengan seorang gangster. Jadi filmnya sangat menegangkan. Gimana kita selengkapnya? Langsung saja ambil posisi rebahan sambil peluk pedal guling dan jangan lupa subscribe ya. Langsung saja, let's go. Film berawal di sebuah bank di Los Angeles. Terlihat sekelompok perampok yang dipimpin oleh Jordan dan timnya yang bernama John, Jess, dan saudaranya yang bernama Jack. Di atap gedung juga terlihat AJ yang menyamar sebagai polisi. Setelah selesai dengan persiapannya, mereka pun langsung menjalankan aksinya. Gak kurang dari 1 menit guys, mereka berhasil membobol uang sebesar $200.000. Dan kemudian satu anggotanya di sana meminta salah satu pengurus bank itu untuk menghubungi media televisi bahwa sedang terjadi perampokan. Sedangkan di atas gedung, AJ membajak helikopter milik media berita untuk kemudian mereka pergi dari sana. Setibanya di pangkalan, mereka pun langsung meledakkan helikopter tersebut lalu pergi dari sana. Di sisi lain diperlihatkan detektif yang bernama Wells dan rekannya yang bernama Hatcher. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan scene berpindah ke penjara. Terlihat seorang tahanan yang bernama Ghost. Ia dibebaskan setelah 5 tahun mendekam di penjara. Kemudian ia langsung pergi menemui Sergei, yaitu seorang ketua gangster dari Rusia, di mana Ghost dikirim oleh Mikhail, yaitu untuk menjalankan sebuah misi. Di sini Mikhail bukan malaikat ya guys ya, melainkan seorang mafia besar, yakni sahabat Ghost waktu di penjara. Kembali ke Wells, mereka mengecek CCTV yang berada di bank, namun tak ada satupun jejak yang mereka temukan karena banyaknya orang yang keluar masuk dari bank itu. Sedangkan Jordan dan teman-temannya mereka berpesta atas keberhasilan mereka. Di tengah-tengah pesta mereka dikagetkan oleh kedatangan Ghost yang ternyata Ghost adalah rekan mereka yang tertangkap di perampokan toko perhiasan sebelumnya. Di sini Ghost datang untuk meminta bagiannya waktu 5 tahun lalu yang disimpan oleh Jordan. Dan ia juga menawarkan pekerjaan besar untuk mereka, yaitu merampok sebuah truk baja yang berisikan uang $12 juta. Ia juga memberikan rute yang akan dilewati oleh truk tersebut yang ia dapatkan dari Mikhail. Ghost juga mengatakan waktunya hanya tinggal 5 hari jika ingin menjalankan misi itu. Setelah semuanya setuju, mereka langsung menyusun strategi. Alright, so for this route, Ghost is talking place we stand a chance. Right, perfect. I mean, we can get access on Hope Street, but... Untuk menjalankan aksinya, mereka menyamar sebagai petugas konstruksi bawah tanah, dan di sini mereka berniat untuk menjatuhkan truk itu ke bawah tanah dengan cara memasang peledak di jalan yang akan dilewati oleh truk itu. Scene berpindah ke Wells dan Hatcher. Terlihat mereka sedang mengintai seseorang yang sedang melakukan transaksi senjata ilegal. Di sini mereka mendapatkan informasi tentang Sergei yang membeli beberapa senjata ilegal. Mereka mencurigai bahwa Sergei yang melakukan perampokan tersebut. Kemudian Wells dan timnya mereka mengepung markas Sergei. Mereka menembak 2 orang anak buah Sergei yang berusaha kabur. Sedangkan Sergei dan yang lainnya mereka berhasil lolos.
Dan kemudian di gudang itu mereka menemukan beberapa foto-foto mantan narapidana yang bernama Ghost. Kemudian mereka menyelidikinya. Namun faktanya Ghost keluar dari penjara bertepatan dengan waktu perampokan bank itu. Saat sedang di jalan bersama putrinya, Welles mendapatkan kabar bahwa Ghost sedang berkunjung ke penjara. Hingga pada akhirnya Ghost keluar dari penjara, dia langsung mengikutinya yang pergi menaiki taksi. Terlihat Ghost menemui Jordan untuk memberikan foto jackhammer, yaitu sebuah alat yang dapat membobol truk baja. Dan setelah selesai dari itu, mereka pun pergi dari sana. Dan Welles mengikuti Jordan yang pergi bersama John. Meski hampir ketahuan, Welles berhasil mendapatkan nomor kendaraan milik Jordan. Kemudian dia memeriksa nomor tersebut dan mendapatkan identitas yang bernama Jordan. Dan ia meyakini bahwa Jordan merupakan salah satu anggota perampok tersebut karena dia memiliki postur tubuh yang sama saat terekam CCTV. Namun mereka tidak bisa bertindak karena tidak adanya bukti yang kuat. Di sisi lain, Gordon dan kelompoknya mereka bersiap berangkat menuju lokasi target. Dan di sana terlihat Jack yang sedang meminta restu dengan pacarnya yang bernama Lily agar pekerjaannya dapat dilancarkan. Sampainya di lokasi, mereka langsung bersiap di tempatnya masing-masing yang dimana AJ dan Jack bertugas untuk membajak lalu lintas. Sedangkan Gordon dan Jesse mereka bertugas menunggu mobil jatuh dan akan langsung segera membobolnya. Sedangkan Ghost menyamar sebagai polisi lalu lintas. John sendiri bertugas memantau situasi lokasi sekitar. Dan setelah beberapa menit, truk itu juga tidak kunjung datang. Di sini Gordon merasa telah dijebak oleh Ghost. Ia pun memerintahkan John untuk menembaknya. Dan di saat John ingin menarik pelatuk senjatanya, truk tersebut datang. Ghost pun langsung mengarahkan truk ke titik yang sudah mereka tentukan. Namun masalah terjadi di saat mereka meledakkan jalannya. Truk tersebut mendadak berhenti karena menghindari seorang pesepeda. Akhirnya Gordon memerintahkan untuk membatalkan misi ini. Namun di sini John menghajar penjaga dan mengambil alih truk tersebut. Lalu kemudian setelah berhasil membobol dan mengemas semua uang, mereka langsung kabur, berpencar melewati terowongan. Di sisi lain, Welles dan Hatcher yang mengetahui berita itu, mereka langsung berangkat menuju ke TKP. Setelah mengetahui jalan keluar yang mereka lalui, Welles dan Hatcher langsung pergi menuju ke stasiun kereta. Dan di sini Welles mendapatkan Jesse yang sedang berjalan membawa tas yang berisikan uang, sehingga terjadilah kejar-kejaran. Pelarian Jesse terhenti di sebuah dapur hotel dan Hatcher menemukannya. Lalu kemudian di sisi lain, Surge yang mendapatkan kabar berita, ia marah pada Ghost karena sebelumnya Ghost berkesepakatan dengannya untuk melakukan perampokan itu. Namun malah ia melakukannya bersama dengan orang lain. Di sini Ghost berkhianat. Ia meminta Surge untuk datang berkumpul dengan menawarkannya uang dari setengah perampokan itu. Scene berpindah ke hotel di mana tempat ia berkumpul. Di sini Jordan menyewa pesawat jet dan meminta rekannya yang bernama Scott untuk membawakan uangnya ke bandara. Dan tak lama kemudian, Ghost melihat Surge dan anak buahnya datang. Ghost pun langsung kabur melalui jendela toilet. Dan disinilah terjadi baku tembak di antara mereka. Gordon bersama timnya mereka terkepung di sebuah kamar. Namun Jack yang mengetahui AJ telah tewas, ia memberanikan diri untuk melompat ke jendela dan dia menyerang dari belakang.
dan akhirnya Surge pun tewas. Namun kesedihan terlihat dari mereka semua atas kematian AJ. Lanjut, mereka keluar dari hotel itu dan berpencar untuk kemudian bertemu di bandara. Setibanya di rumah, Jack dan Jesse mendapati bahwa uangnya sudah hilang dan Lily sudah dalam keadaan tak bernyawa. Sedangkan di luar rumah sudah banyak polisi yang mengepung mereka. Dan karena tidak ada pilihan lagi, mereka berkeputusan untuk menghadapi polisi itu. Sedangkan Gordon, ia menjemput kakaknya Naomi dan pergi menuju bandara. Dan detektif Wallace yang melihat itu, dia langsung bergegas mengikuti Gordon. Scene berpindah ke bandara. Terlihat Scott bersama pilotnya naik ke pesawat dengan membawa uangnya. Tak lama kemudian, Ghost tiba-tiba muncul dan menembaki mereka. Namun di saat Ghost hendak pergi, Gordon menodongkan senjata. Kemudian disusul dengan datangnya Wells dan selanjutnya saat Ghost ingin membunuh Jordan, tiba-tiba Jordan diselamatkan oleh John dan langsung pergi dari sana membawa uang itu. Wells sendiri, ia meminta bantuan dengan menghubungi 911. Sedangkan John bersama Jordan dan kakaknya Naomi, mereka pergi balik kampung. Dan film pun habis.